Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, selanjutnya mari kita merenungkan Mazmur 96 ayat 1 sampai 3, ayat 10a, ayat 10c, ayat 11 sampai 13. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ayat-ayat ini merupakan ayat yang sungguh memberikan penghiburan, pengharapan, dan sukacita bagi kita. Nah, temanya dalam Mazmur ini adalah sukacita dan dalam memuji dan menyambut Allah Sang Raja. Mazmur 96 adalah nyanyian sukacita yang mengajak semua ciptaan untuk memuji Tuhan. Karena kemuliaan dan kebaikannya, ayat-ayat ini penuh dengan pengharapan dan pengakuan akan keadilan Allah yang memelihara seluruh bumi dan memerintah seluruh bumi. Yang pertama, seruan untuk memuji Tuhan, ayat 1 sampai 3. Mazmur ini mengawali dengan ajakan universal. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, hai segenap bumi, ayat 1. Kita dipanggil untuk memuji Tuhan bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai respon atas kasih dan perbuatan ajaibnya. Pujian ini tidak terbatas pada bangsa Israel, tetapi diperuntukkan bagi seluruh dunia. Refleksi bagi kita. Setiap hari adalah kesempatan untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, karena kita adalah ciptaan baru. Apakah hidup kita sehari-hari mencerminkan rasa syukur kepadanya? Berikutnya, bagaimana kita memberitakan karya keselamatan Tuhan kepada orang lain? Selanjutnya, yang kedua, Tuhan adalah Raja yang adil, ayat 10a dan 10c. Ayat 10 menegaskan bahwa Tuhan adalah Raja yang memerintah dalam keadilan. Ia menghakimi bangsa-bangsa bukan dengan berat sebelah, tetapi dengan kebenaran dan kesetiaan. Ini memberikan pengharapan kepada umat manusia bahwa segala sesuatu ada di bawah kendali Tuhan. Refleksi bagi kita, dalam dunia yang penuh ketidakadilan, bagaimana kita tetap percaya bahwa Tuhan akan memerintah dengan adil? Ini adalah refleksi seumur hidup bagi kita, tetapi kalau kita meyakini dan mengaminkannya, berarti kita sudah dituntun oleh kehendak Allah melalui bimbingan Roh Kudus. Apakah kita menjadi agen keadilan Tuhan dalam lingkungan kita? Nah, ini adalah sesuatu cambuk bagi kita untuk terus melakukan keadilan. Karena cinta kasih itu adalah keadilan. Kalau orang yang bercinta kasih tidak memiliki keadilan, maka sia-sialah apa yang kita sampaikan. Kata-kata kasih. Kasih itu dia berkeadilan. Berikutnya yang ketiga, sukacita alam semesta, ayat 11 sampai 13. Ayat-ayat ini menggambarkan sukacita seluruh ciptaan menyambut kedatangan Tuhan. Langit, bumi, laut, dan segala isinya dipanggil untuk bersorak-sorai. Ini menunjukkan hubungan harmoni antara manusia, alam, dan Allah. Jadi hubungan harmoni antara manusia, alam, dan Allah. Tuhan datang untuk menghakimi dunia dengan keadilan, sehingga sukacita ini adalah wujud pengharapan akan pembaharuan yang sempurna. Refleksi bagi kita, apakah kita menjaga harmoni dengan alam sebagai bentuk penghormatan kepada Sang Pencipta? Bagaimana kita mempersiapkan hati untuk menyambut kedatangan Tuhan? Selanjutnya, pesan utama Mazmur 96 mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah Raja yang berkuasa atas segala sesuatu. Pujian kepadanya tidak hanya dinyanyikan melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan sehari-hari. Kita diajak untuk hidup dalam sukacita, keadilan, dan harapan akan kedatangannya yang membawa keadilan bagi seluruh bumi. Tuhan yang Maha Besar, kami memuji-Mu atas karya-Mu yang ajaib dan keadilan-Mu yang sempurna. Ajarkan kami untuk hidup memuliakan nama-Mu dan menjadi saksi sukacita bagi seluruh ciptaan. Semoga kami siap menyambut kedatangan-Mu dengan hati yang bersih. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, mari kita dalami Injil Matius bab 18 ayat 12 sampai 14. Nah, jadi ada pertanyaan,
tanya jawab ya. Jadi teks ayatnya, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya tersesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang tersesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak tersesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Ini ya, Injil hari ini hanya ya 3 ayat, 12, 13, 14, tapi maknanya luar biasa bagi hidup kita. Jadi ya, Bapa di surga itu akan mencari kita yang tersesat, walaupun dimanapun, selama kita hidup, ya. Jadi Bapa itu akan mencari kita terus-menerus. Makna ayat, ya, perumpamaan tentang domba yang hilang ini menyoroti kasih Allah yang begitu besar bagi setiap individu. Allah digambarkan seperti seorang gembala yang rela meninggalkan 99 domba untuk mencari satu yang hilang. Kasih Allah tidak bersifat eksklusif untuk yang benar atau aman, tetapi juga mencakup mereka yang tersesat. Sudah sepantas dan selayaknya kita bersyukur bahwa Allah itu adalah gembala kita yang mencari kita yang tersesat. Nah, poin utamanya yang pertama adalah kasih yang mencari. Allah tidak pernah menyerah pada siapapun yang menjauh atau tersesat. Ia terus mencari kita dengan kasih-Nya yang tak terbatas. Jadi kalau Bapak-bapak, saudara-saudara mengajak saudara-saudara seiman untuk hadir dalam kegiatan rohani, ibadat, misa, kebaktian, tetapi menyerah berarti ya kasih itu tidak mencari berarti. Yang betul itu adalah kasih yang mencari. Mengajak terus-menerus sampai orang itu akhirnya ya dia menerima kasih Allah itu. Maka butuh yang namanya tuntunan Roh Kudus. Yang kedua, sukacita atas pertobatan. Ketika seorang yang hilang kembali kepadanya, sukacita di surga meluap lebih besar daripada atas mereka yang sudah berada di jalan yang benar. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, untuk apalah bimbingan rohani, katekese, ibadat, misa, pelayanan, kebaktian, retret, ya, itu semuanya adalah untuk mengembalikan yang sesat ke jalan yang benar. Tetapi ingat, jangan terus tersesat. Kalau terus tersesat, apa yang terjadi? Kita tidak akan berjumpa dengan Allah. Maka sukacita itu harus mengalir dalam diri kita, walaupun kita pernah tersesat dan sekarang kembali ke jalan yang benar. Kita selalu dituntun oleh Roh Kudus untuk tetap benar. Kemudian yang ketiga, kehendak Allah. Allah tidak ingin satupun dari anak-anaknya binasa. Jelas ya Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, dimanapun kita berada, Allah tetap ya mengulurkan tangannya supaya kita tidak binasa. Keselamatan adalah tujuan utama Allah bagi semua manusia. Ingat, yang ditawarkan Allah itu adalah jalan keselamatan, bukan jalan kesesatan. Ya. Kalau jalan keselamatan itu hanyalah tawaran dari Allah. Tetapi jalan kesesatan itu adalah rayuan iblis, setan, dunia, dan hawa nafsu. Nah, refleksi bagi kita, kasih yang tak terbatas. Nah, ini kesadarannya harus dibangun. Apakah kita menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita? Bahkan ketika kita jatuh dalam dosa. Respon atas kasih Allah sebagai umatnya, bagaimana kita meneladani kasih Allah dengan mencari dan membantu sesama yang tersesat? Sudah tugas kita, sudah sepantas dan selayaknya kita mengajak terus-menerus dengan berdoa. Nah, ini penting. Kemudian panggilan untuk bertobat. Jika kita merasa jauh dari Tuhan, perumpamaan ini mengundang kita untuk kembali kepadanya tanpa rasa takut atau malu. Jadi bagi kita yang merasa jauh dari Tuhan, panggilan Tuhan itulah yang membuat kita dekat. Karena Allah itu adalah Bapa kita yang penuh cinta kasih. Nah, pesan utama kasih Allah tidak memandang jumlah atau posisi, tetapi selalu berfokus pada keselamatan individu. Allah merindukan pertobatan kita dan bersukacita
atas setiap jiwa yang kembali kepadanya. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau tidak pernah menyerah mencariku. Ketika aku tersesat, ajarkan aku untuk percaya pada kasih-Mu dan meneladani-Mu dengan mencintai sesamaku, terutama mereka yang membutuhkan bimbingan. Amin.